secara feeling dari umat itu dan yang ingin abang bawa ke ini sebenarnya yang merasa cocok dengan kongres itu capres yang mana sih bang? Ya, kalau di media dan pengamatan di Sumatera Utara, ya saya kata-kata itu saya termasuk masa itu Anies berada di urutan pertama. Dahsyat tuh Anies. Jadi pertama ya Anies itu berani menunjukkan identitas bahwa akan mendorong umat Islam sana untuk menguatkan Pilpres itu pada Anies ya. Entah kalau partainya dari 3 yang mendukung itu silakan saja, tapi capresnya Anies begitu ya. Capresnya Anies. Nah sekarang supaya tak sembunyi-sembunyi lagi, ya kan? Dan itu karena itu keputusan ormas. Jadi ormas ini kan ya ikut tanda tangan itu keputusannya. Jadi kalau ini sudah diterima, artinya ormas itu terikat, ya kan? Terikat untuk keputusan itu dan diterima. Dia tinggal perintahkan ke bawah, ke anggota-anggotanya, ranting-rantingnya. Dahsyat itu. Iya. Baik bang, sekarang begini, ini karena waktu pendek dan saya pengen abang bicara masalah banyak hal ini, jadi harus pendek-pendek. Banyak di kepala saya. Jadi apa yang abang ingin bawa hasil kongres umat Islam itu dan mau melaporkan ke siapa? Melaporkan ke presiden atau melaporkan ke siapa nih? Dan sebelumnya gini, kongres umat Islam itu sendiri di sana melibatkan pimpinan-pimpinan formal atau bagaimana? Pimpinan formal. Jadi ormas itu kan kongres itu sebetulnya saya cuma menggagas, mengkonsep, kemudian melaksanakan sebagai ketua panitia. Tapi sebenarnya yang berkongres itu adalah ormas-ormas Islam. Jadi kongres itu adalah keputusan ormas-ormas Islam di Sumatera Utara yang hadir juga tokoh-tokoh nasional. Saya lihat ada Bang Gatot, ada Pak Amin, ada Pak Adin, Lanyala, Tamsil Lindro. Wah luar biasa tokoh-tokoh aktivis-aktivis ya, Saganda, Tata Riwang dan sebagainya. Luar biasa itu. Itu menunjukkan bahwa sama sudah frekuensi kita. Apa yang kita keluhkan ternyata sama di pikiran orang. Bahwa Indonesia perlu ditata ulang. Itu artinya. Kalau enggak kan nggak mau mereka. Jadi apa? Ini kan resonansi lagi ini. Ya. Sama ternyata kita frekuensinya sama mengatakan ini Indonesia perlu ditata. Siapa yang diminta untuk menata ulang? Presiden kepemimpinan sekarang kah? Atau presiden yang akan datang harus dibanggakan ini kah? Atau pokoknya umat Islam harus mendengungkan kepada siapa saja pemimpin? Iya, jadi tentu kita semua harus membangun kesadaran umat Islam ini bersatu dan bekerja untuk menggiring penataan ulang itu. Secara operasional tentu nanti pemerintah. Siapa pemerintah itu? Maka dalam salah satu keputusannya adalah Kongres Umat Islam di Sumatera Utara akan mendukung sepenuhnya capres dan cawapres yang setuju dengan keputusan Kongres. Jadi gagasannya ini dulu ya. Iya. Lu mau kita dukung. Kita dukung. Tapi umat Islam melalui ormas-ormasnya sepenuhnya tidak menolak bagi capres dan cawapres yang mau menjalankan itu. Apa diantaranya? Kalau di putusan itu adalah satu, presiden yang kita pilih tidak terindikasi Islamofobia, itu jelas. Mau merekatkan umat Islam. Yang ketiga, setuju tentang keputusan Kongres. Itu aja. Nah, oleh karenanya sekarang ini gonjangannya misalnya saya ini punya amanah untuk menyampaikan ini kepada capres-capres. Ganjar mau nggak? Prabowo mau nggak? Pak Anies mau nggak? Nah, kira-kira gitu. Tapi saya yakin ya hati umat ke Anies. Cuma belum sampaikan, belum sah. Ya kan? Bagaimana saya mengatakan dukung sama Anies misalnya ya kan? Padahal saya yang punya amanah belum menyampaikan. Ya saya menjadi Kongres, kalau begitu kan? Nah, itu soalnya. Jadi memang ini harus kita. Sebelum dijawab nih, Abang merasa
umat Islam dari Sumatera Utara ya. Tapi bagaimana keterlibatan umat di Sumatera Utara baik yang bersifat partai atau ormas atau penduduk awam, seperti apa keterwakilannya? Kalau dulunya gini, kan yang ikut kongres itu secara formal utusan-utusan organisasi itu pakai mandat. Yang ikut itu pakai mandat. Lalu tokoh-tokoh yang kita undang, yang lepas-lepas yang tidak atas nama organisasi, tapi dia intelektual, misalnya dia ulama, kemudian tokoh akademisi, gitu. Jadi keterlibatan proses itu. Jadi itu kan tertuang ya ini di sini ya, di keputusan ini. Lalu bagaimana caranya? Memang itu wajibnya disampaikan, ya kan? Wajibnya disampaikan. Sebab kalau tak disampaikan, lalu kita mendukung, berarti nggak ada gunanya kongres, kan itu, nggak ada gunanya. Lalu kalau tak kita sampaikan, berarti amanah kita nggak kita jalankan. Nah ini kan nanti nggak mau lagi orang berkongres, apa gunanya? Ya kan? Itu persoalannya. Jadi saya berharap lah kalau bisa ini disampaikan kepada calon terutama Pak Anies lah. Ya saya kira karena kesibukan beliau saya lihat gitu ya. Semoga podcast ini nanti akan sampai kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga tentunya akan tidak ada diskriminasi kan. Sampai ke Pak Ganjar, sampai ke Pak Prabowo, tapi mau nggak ini? Mau nggak gitu ya. Siapa yang mau, ya pokoknya dia didukung oleh umat Islam gitu ya. Tapi jangan asal mau, tapi ya anggaplah ya namanya kampanye, tidak ada semua terima. Tapi kan kita juga lihat track record orang, apa ya track recordnya begini. Kalau kita sebut salah satu diantaranya tidak terindikasi Islamofobia, ya kan? Tapi dia terima. Ternyata dia ada indikasinya, nggak jelas dong, ya kan? Nah, itu kan berarti tak jujur dia, gitu kan? Atau katakanlah ada nggak upaya dia untuk merekatkan umat Islam yang beragam-ragam yang sempat pada masa sekarang kan belum terjadi konflik nih. Coba kita sekarang antara umat Islam itu berlaga-laga, entah siapa melaga-laga ini. Itu antara mazhab sudah mulai siasi dan pun dikotak-katik, ya masalah salafi tak apa, ya kan? Dulu nggak ada gitu. Apa itu masalah apa? Orang cuma ribut masalah kunut atau usolli, tapi nggak pernah tajam. Malah sekarang orang mau mandi, itu jumpa di masjid orang yang itu kunutan, ya kan? Kunutan. Jadi nggak ada lagi sebetulnya. Tapi sekarang belum mulai ya dengan istilah toleransi, dengan kearifan lokal. Jadi kita sudah berusaha bertoleransi kearifan lokal. Yang menerima apapun yang dikerjakan orang termasuk yang syirik. Itu benar gitu. Itulah saya katakan tadi, ada upaya mengotak-atik ajaran Islam ini dan menurutkan agama Islam. Baik, terakhir masalah kongres ini nih, saya kepengen pertanyaan agak nakal sedikit nih. Karena abang kan tahu lah, ya, secara feeling dari umat itu dan yang ingin abang bawa ke ini sebenarnya yang merasa cocok dengan kongres itu, capres yang mana sih bang? Ya, kalau di media dan pengamatan di Sumatera Utara, ya saya katakan tadi saya termasuk lasa menurutnya. Itu Anies berada di urutan pertama. Dahsyat tuh Anies. Jadi pertama, ya Anies itu berani menunjukkan identitas. Identitas apa? Identitas sebagai Muslim. Enggak ngekot ya. Dan mereka takut dituduh beridentitas. Tidak apa. Dia pakai asal. Tapi ada kedekatan dia dengan umat selain Islam juga pada. Ada. Memang harus begitu. Bukan berarti kita menunjukkan identitas, menjauhi orang lain. Tidak. Justru orang Islam yang baik itu bersahabat dengan kafir sekalipun. Yang dimaksud kafir sekalipun orang kafir zimmi. Loh, hadis kan begitu. Barang siapa orang yang mengaku beriman menyakiti atau memusuhi orang kafir yang zimmi, arti kafir zimmi itu yang tidak memusuhi kita, itu sama dengan memusuhi Rasul. Siapa
berani kita mengusir Rasul? Hah? Iya. Nggak ada. Jadi orang Islam nggak pernah ganggu. Tapi kalau ada orang kafir yang mengganggu kita, kita wajib melawan. Nah, ya kan? Dikasih hak melawan. Ya. Jadi itu akan segera disampaikan, semoga terdengar oleh Bapak Andri Rasidhan sebagai amanah dari komisi kepada abang itu, kewajiban abang ini. Iya. Ya. Artinya sekaligus mengkonfirmasi bahwa akan mendorong orang umat Islam sana untuk menguatkan Pilpres itu pada Anies, ya. Entah kalau partainya dari 3 mendukung itu silakan saja, tapi capresnya Anies begitu ya. Capresnya Anies. Nah sekarang supaya tak sembunyi-sembunyi lagi, ya kan? Dan itu karena itu keputusan Ormas. Jadi Ormas ini kan ya ikut tanda tangan itu keputusannya. Jadi kalau ini sudah diterima, artinya Ormas itu terikat, ya kan? Terikat untuk keputusan itu dan diterima. Dia tinggal perintahkan ke bawah. Ke anggota-anggotanya, ranting-rantingnya. Dahsyat itu. Iya. Dan